Selamat siang, berjumpa lagi dengan Ibu Irna. Kita ketemu lagi dalam pelajaran administrasi umum. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Selesai. Administrasi umum, bentuk struktur organisasi. Secara etimologi, istilah organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon, atau di dalam bahasa Latinnya organum, yang berarti alat, bagian anggota atau badan. Sementara itu, secara definisi, organisasi adalah kesatuan atau susunan yang terdiri atas bagian-bagian atau orang dalam bentuk perkumpulan untuk mencapai tujuan tertentu. Kelompok kerja antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Beberapa ahli mengemukakan definisi organisasi sebagai berikut. A. Pengertian organisasi kantor. Menurut James D. Money, dalam bukunya The Principles of Organization, yaitu organisasi adalah setiap bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Chester A. Burnett, mengemukakan dalam bukunya The Function of the Exclusive, bahwa organisasi adalah suatu sistem mengenai usaha-usaha kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Menurut J. William Schultes, organisasi adalah suatu penggabungan dari orang-orang, benda-benda, alat-alat perlengkapan, ruangan kerja, dan segala sesuatu yang bertalian dengan yang dihimpun dalam hubungan yang teratur dan efektif untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Menurut Kamus Administrasi, dalam Kamus Administrasi dinyatakan bahwa organisasi adalah suatu usaha kerjasama dari kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Melalui definisi tersebut, organisasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Terdiri atas kelompok orang, yakni 2 orang atau lebih. 2. Terdapat kerjasama yang berlangsung di dalamnya dan memiliki tujuan yang hendak dicapai bersama. Ada 5 fakta yang terdapat dan berlangsung dalam organisasi perkantoran adalah sebagai berikut. A. Setiap organisasi perkantoran pasti mencakup sumber daya manusia yang terlibat dalam interaksi sosial, baik disebabkan oleh struktur formal ataupun informal. B. Interaksi dalam sistem sosial tersebut tersusun dalam sebuah struktur yang menjamin pemerintah dan laporan, baik yang berhubungan dengan arus pekerjaan maupun arus informasi. C. Berbagai suatu sistem terbuka, yaitu setiap organisasi perkantoran mempunyai hubungan timbal balik, baik dalam organisasi internal maupun eksternal. D. Setiap orang dalam organisasi perkantoran memiliki tujuan individu yang menjadi alasan dari tindakannya. Mereka berharap organisasi dapat mencapai bantuan tujuannya. E. Interaksi sosial, yaitu terjadi dalam manajemen perkantoran, juga dapat membantu mencapai tujuan bersama. Organisasi perkantoran adalah suatu interaksi antara orang-orang di dalam kantor untuk mencapai tujuan kantor. F. Organisasi perkantoran adalah suatu rangka dasar yang menjadi tempat orang-orang melangsungkan kegiatannya untuk menerima, menyimpan, mengolah, menyajikan informasi, dan merawat aset perusahaan, serta organisasi perkantoran mencapai susunan staf
alokasi waktu, dan tanggung jawab dalam mengelola data dan informasi untuk membuat keputusan serta merawat aset-aset perusahaan. B. Berdasarkan 5 fakta tersebut dapat dikemukakan bahwa 1. Prinsip perumusan tujuan. Hal pertama yang harus dijelaskan adalah tujuan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Pertama, pedoman arah organisasi itu akan dibawa. B. Landasan organisasi. C. Menentukan jenis kegiatan yang akan dilakukan. D. Menentukan program, prosedur, koordinasi, integrasi, simplifikasi, sinkronisasi, dan mekanisasi. Prinsip-prinsip organisasi di kantor yaitu prinsip pembagian kerja. Di dalam sebuah organisasi, pembagian kerja atau tugas adalah keharusan mutlak. Pembagian kerja atau tugas adalah keharusan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pekerjaan. Dengan adanya pembagian tugas pekerjaan, susunan atau struktur organisasi, tugas dan fungsi setiap unit dalam organisasi, hubungan-hubungan, serta wewenang tiap unit dalam organisasi dapat ditetapkan sekaligus. Manfaat pembagian tugas tidak hanya diperoleh dari penerapan prinsip pembagian kerja, tetapi juga dalam rangka mewujudkan menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat pula atau the right man on the right place. Prinsip pendelegasian kekuasaan atau wewenang yaitu dalam pelaksanaan kegiatan, setiap pimpinan harus memperoleh delegasi, kekuasaan atau wewenang yang diperlukan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Wewenang atau kekuasaan mempunyai beberapa aspek, antara lain dalam hal mengambil keputusan, menggunakan peralatan, memerintah, dan pemakaian waktu tertentu. Delegasi kekuasaan yaitu merupakan salah satu jalan utama bagi pemimpin dalam membuktikan bahwa ia layak dan dapat dipercaya sebagai pimpinan. Dalam bahasa Indonesia, istilah lain yang digunakan untuk menyebut prinsip ini adalah jenjang pengawasan, jenjang kekuasaan, dan rentang manajemen. Efektivitas dan efisien tersebut dinilai melalui kemampuan dalam melakukan pengawasan optimal terhadap sejumlah pegawai yang menjadi bahannya. Dengan demikian, pemimpin tersebut dikatakan dapat memimpin, membimbing, mengawasi dengan berhasil dan berdaya guna. Tingkat pengawasan, perjalanan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan harus dipastikan dengan selalu menjalankan sistem pengawasan. Tanpa adanya pengawasan, akan sulit bagi suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, penyusunan organisasi harus memperhatikan kemudahan sistem pengawasan. Kesatuan perintah dan tanggung jawab. Dalam sebuah organisasi, seseorang bawahan biasanya mempunyai atasan. Melalui atasan tersebut, ia menerima perintah, dan kepada atasan tersebut pula ia memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya. Artinya, seorang bawahan hanya mempunyai seorang atasan. Dengan kata lain, tidak seorang pun dapat melayani dua atasan sekaligus. Koordinasi. Prinsip koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Koordinasi diperlukan agar terhindar dari konflik dengan mengurangi duplikasi tugas, mengurangi pengangguran, dan memperkuat kerjasama. Sekarang pertanyaannya, jelaskan pengertian organisasi.
Kedua, sebutkan ciri-ciri organisasi. Tiga, sebutkan prinsip-prinsip organisasi. Keempat, apa yang dimaksud dengan prinsip koordinasi? Terima kasih. Selamat mengerjakan. Tetap di rumah saja. God bless you.